Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kami berharap saudara-saudara tetap dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita bersyukur kita boleh tiba pada hari Sabat Tuhan yang kudus. Satu Sabat kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan telah memberikan kami kesempatan yang begitu indah untuk boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kasih Tuhan kiranya mengirimkan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kami, agar segala pekabaran yang kami akan dengarkan pada Sabat Tuhan yang kudus ini akan dapat membawa hati kami lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi yang indah Sabat Tuhan yang kudus ini, pekabaran firman Tuhan saya beri judul Titi DJ. Ini bukan nama artis Saudara, tetapi sebuah singkatan. Titi DJ adalah hati-hati di jalan. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, pernahkah saudaraku membawa kendaraan, entahkah sepeda motor ataukah mobil roda 4? Pernahkah saudaraku keluar dari jalur jalan yang benar? Beberapa tahun yang lalu ketika kami mengadakan acara retreat di sebuah pantai, waktu itu saya mengendarai motor. Masih cukup muda untuk mengendarai motor saudara-saudara. Dan waktu malam minggu itu, rupanya panitia memberikan jadwal kepada kami untuk korve atau jaga malam. Jadi ketika yang lainnya tidur, saya bangun untuk jaga malam bersama dengan beberapa anggota jemaat yang lain. Kami retreat waktu itu di pantai, salah satu pantai yang ada di daerah Malang. Dan karena capek sekali, maka ketika kami pulang pada minggu siang, saya tidak sadar, sementara membawa kendaraan, mata saya tertutup saudara. Aduh, hanya beberapa detik saja hilang. Saya keluar dari jalur, saya keluar dari jalan raya. Dan saya bersyukur waktu itu tidak ke kanan, melainkan ke kiri. Karena kalau seandainya saya ke kanan, pasti saya jatuh ke jurang. Karena saking ngantuknya, saya keluar jalur dan masuk di jalan yang berbatu. Seketika saya terbangun dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah melindungi dan menyelamatkan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernahkah saudaraku mengendarai kendaraan dan mengalami hal semacam itu? Sangat berbahaya jika kita mengantuk di jalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya juga memahami bahwa di jalan raya kita harus selalu berhati-hati. Lawan seorang sopir itu adalah rasa kantuk yang berat. Sudah tidak terhitung berapa banyak kecelakaan terjadi karena sopirnya mengantuk. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dalam kehidupan kita ini sama seperti perjalanan tadi. Jadi hidup kita adalah sebuah perjalanan, saudara. Yang namanya perjalanan tentu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak halangan di jalan. Bisa jadi kita melalui jalan yang halus atau berbatu, atau kita menjalani jalan yang lurus, bahkan juga yang berbelok-belok. Bisa jadi juga saat kita mengadakan perjalanan, ada cuaca yang bersahabat, ada cuaca yang bisa dikatakan buruk,
karena angin dan badai. Singkatnya ada begitu banyak hal yang kita bisa alami di jalan. Nah, itu baru dari sisi cuaca, keadaan jalan. Bagaimana dengan kendaraan yang kita bawa? Saya pernah mengalami bocor ban di tempat yang tidak bisa dikatakan tidak seharusnya terjadi. Karena pada waktu itu saya mengendarai sebuah kendaraan yang saya tidak kenal karena itu kendaraan pinjaman, saudara. Jadi saya harus bertanya di mana penyimpanan bannya dan bagaimana harus keluarkan bannya karena saya tidak familiar dengan kendaraan itu. Saudara yang kasih, mengalami ban bocor, mesin kendaraan rusak, atau mungkin kita bisa bertemu dengan bermacam-macam orang di perjalanan. Singkatnya, dalam perjalanan kita ini, kita bisa saja bertemu dengan bermacam warna orang. Nah, pernahkah saudaraku mengalami hal yang disebut dengan salah jalan? Kalau seandainya saudara dan saya kita salah jalan, pasti harus berhenti, lalu tanya, ini sudah di mana? Sekarang zaman GPS, saudara. Jadi sekarang orang sudah tidak lagi berhenti di jalan, turun lalu tanya sama orang. Kita hanya tinggal tekan saja, tunjukkan di mana jalan A, tunjukkan di mana lokasi B, maka GPS, Google Map akan mengantar saudara sampai di tujuan. Walaupun kadangkala Google Maps ini bisa salah. Kejadian beberapa waktu yang lalu saya baca berita, sebuah kendaraan jatuh ke jurang hanya karena Google Map yang menunjukkan jalannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak hal bisa terjadi di perjalanan. Hidup kita ini juga adalah sebuah perjalanan. Nah, kalau saudara dan saya kita mengadakan perjalanan jauh, biasanya ada pesan dari orang tua yang disematkan, diberikan kepada kita. Apa itu? Titi DJ, hati-hati di jalan. Nah, kalau saudara dan saya kita mengadakan perjalanan lalu tidak hati-hati di jalan, bisa jadi terjadi kecelakaan. Baru saja saya menyaksikan sebuah kecelakaan, sebuah mobil bertabrakan dengan motor, saudara. Mobil tersebut hancur bagian lampu depan kanan, sedangkan sang pemotor tewas seketika. Kenapa yang kasih? Apa wujud dari Titi DJ? Apa wujud dari hati-hati di jalan? Nah, ini harus diterjemahkan dalam tindakan yang konkret, dalam tindakan yang nyata. Nah, bisa saja yang namanya Titi DJ itu adalah yang pertama, kecepatan kendaraan secukupnya. Kalau saudaraku naik kendaraan roda 4 di jalan tol, sudah ada rambu dilarang melewati batas kecepatan 100 km per jam. Aduh, orang kalau sudah bak mobil, saudara, setengah mati kendarai di jalan tol itu menahan sampai 100 kilo. Karena enak sekali. Kalau di jalan biasa, kita mungkin tidak sampai 100 kilo per jam. Tapi kalau di jalan tol bisa jadi lewat. Jadi yang disebut dengan hati-hati adalah jangan sampai kita melebihi batas kecepatan. Banyak kejadian kecelakaan di tol, saudara. Kecelakaan tunggal karena pecah ban, ya, karena kecepatan yang terlalu tinggi. Yang kedua, hati-hati itu bagaimana? Lihat kondisi jalan. Kalau kondisi jalannya itu halus, kondisi jalannya itu mulus, bagus, bolehlah kencang sedikit. Tapi kalau jalannya itu berkelok-kelok, berbatu-batu, hati-hati. Apalagi di tempat yang kita tidak kenal lokasinya. Kenal kondisi jalan. Yang ketiga, jika Anda mengantuk, minggir. Lebih baik tidur sebentar. Itu yang saya alami dulu. Memaksakan diri menyetir, saudara. Karena sudah sangat lelah, tutup mata hanya sepersekian detik, kita bisa keluar dari jalur.
Lalu wujud hati-hati, TTDJ tadi. Yang keempat adalah sebelum berangkat semua kondisi kendaraan coba untuk dicek. Bagaimana air radiator, bagaimana mesin, bagaimana ban dan lain sebagainya. Cek kondisi kendaraan. Ini wujud hati-hati. Jangan sampai ban sudah botak, ban sudah gundul, lalu tiba di tempat yang tidak ada penduduk misalnya, atau jauh dari penduduk, lalu pecah ban. Coba bayangkan. Yang kelima, ini yang sering kali terjadi, saudara. Hati-hati di jalan bisa jadi berkaitan dengan emosi. Jadi kalau di jalan, kontrol emosi. Kontrol emosi. Jadi jangan sampai karena disalip orang, cuma kamu yang bisa, lalu kencang-kencang. Nah, itu berbahaya, ya. Jadi bisa terjadi kecelakaan karena balap-balap, ya, karena emosi disalip sama orang. Yang keenam, wujud TTDJ. Hati-hati di jalan adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Satu kali saya membaca sebuah kutipan di banner kaposter namanya yang di jalan itu, yang dituliskan oleh Pak Polisi. Awal dari kecelakaan adalah pelanggaran lalu lintas, hukum lalu lintas, peraturan lalu lintas. Jadi kalau kita melanggar hukum lalu lintas, bisa jadi terjadi kecelakaan. Yang namanya Bang Jo, lampu abang hijau, itu tidak dipasang tanpa tujuan. Banyak kecelakaan terjadi karena melanggar lampu merah. Coba bayangkan. Mau selamat, TTDJ, ikuti aturan lalu lintas. Yang ketujuh, ini yang selalu saya lakukan. Tidak boleh lupa. Apa itu? Berdoa. Sebelum berangkat, mau kemana saja, selalu dahulukan berdoa. Itu namanya TTDJ. Selalu berhati-hati di jalan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita sudah mengindahkan semua nasihat tadi, insya Allah dengan pertolongan Tuhan, kita akan tiba di tujuan dengan selamat. Nah, dalam kehidupan kerohanian kita ini juga sedang dalam perjalanan. Kemana? Ke sorga. Jadi kalau saudara dan saya kita sadari bahwa kita ini sekarang dalam perjalanan menuju ke sorga, maka aturan yang sama di jalan tadi juga harusnya kita perhatikan. Cuma sayangnya sekarang ini, ya, kita tidak mengindahkan aturan-aturan itu. Supaya tiba di tujuan dengan selamat, orang sekarang pakai GPS, orang sekarang pakai penunjuk arah. Bagaimana supaya kita tidak keluar jalur? Mari kita buka di dalam Mazmur 143, saudara, ayat yang ke-8. Mazmur 143 ayat yang ke-8, firman Tuhan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Saudaraku yang kasih, jangan pernah menganggap dirimu bijak. Dalam perjalanan kerohanian kita menuju ke sorga, kita perlu petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena itu rumahnya. Kita mau ke sorga, mau ke rumah Allah, ada aturannya. Jadi kita harus mengikuti aturannya. Cuma sekarang banyak yang tidak mau ikut aturan. Banyak yang hanya mau jalan pintas, cepat-cepat sampai, tidak mau ikut peraturannya. Kita buka di dalam buku Yesaya 53 ayat 6 bagian A saja. Yesaya 53 ayat 6 bagian A, firman Tuhan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Perhatikan ini, manusia sekarang sudah jauh lebih pintar dari Tuhan. Begitu banyak yang sudah bisa membuat jalan sendiri ke surga. Dan pada akhirnya dia tidak akan pernah sampai. Karena hanya sang pemilik surga
yang akan dapat memberikan petunjuk yang tepat menuju ke rumahnya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya rindu untuk ke surga, bukan? Itu sebabnya mari kita ikuti aturannya. Ya. Jangan kita terlena dengan keadaan kita sekarang ini. Ada begitu banyak orang yang mengutamakan mencari harta. Orang yang tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan satu rahasia lagi sekarang ini. Kejahatan berada di mana-mana. Dan sekarang ini orang tidak takut-takut lagi berbuat jahat. Beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang perwira polisi yang dibegal, saudara. Bayangkan, tidak tanggung-tanggung, perwira polisi dibegal. Orang sudah tidak pandang bulu, bahkan kepada aparat keamanan pun dia berani. Apalagi dengan kita orang-orang awam ini. Makanya saya bilang tadi, orang-orang sekarang tidak peduli lagi dengan orang lain, dengan hukum. Jadi mari kita coba renungkan saat kita berada di perjalanan ke surga. Apakah saudara dan saya mengikuti aturan atau sementara kita keluar jalur? Ya. Nah, mari kita lihat. Banyak orang yang sudah tidak pedulikan lagi kebenaran, saudara. Lukas 12 ayat 15 dan 21. Lukas 12 ayat 15 dan 21 firman Tuhan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lihat ini, manusia tidak lagi peduli dengan hal-hal yang berbau rohani. Susah sekali untuk menarik orang mau datang dengar firman. Apalagi dengan begitu banyak hiburan sekarang ini. Hiburan-hiburan yang memberikan kesenangan duniawi. Banyak orang yang tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Apalagi banyak orang sekarang mengabdikan hidupnya untuk cari duit, dan cari duit. Mencari nafkah menjadi hal yang pertama dan utama. Tuhan nanti dulu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita sekarang menuju ke surga tidak ditentukan nanti, tetapi sekarang ini. Saya yakin saudara dan saya harus tahu mengutamakan yang terpenting bagi kita sekarang ini. Nah, apa wujud perjalanan ke surga yang hati-hati? Karena dalam perjalanan di dunia tadi, menuju ke satu tempat perlu mengikuti prinsip-prinsip keselamatan. Nah, sekarang dalam perjalanan ke surga, ke rumah Allah, apakah perlu juga titik DJ? Kita lihat. Ayub pasal 31 ayatnya yang keempat. Ayub 31 yang ayat yang keempat firman Tuhan, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Siapa yang mengamat-amati kita? Tuhan. Jadi Tuhan mau saudara-saudara dan saya ikuti aturan. Kita buka Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21 firman Tuhan, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Lihat ini, dalam perjalanan rohani kita menuju ke surga, Tuhan selalu mengawasi kita. Makanya saya katakan tadi, dalam perjalanan dunia ini, kalau mau selamat sampai di tujuan, ikuti aturan, hati-hati di jalan. Nah, apalagi dalam perjalanan menuju ke surga, bagaimana kalau kita tidak ikut aturannya? Bisa jadi tidak sampai, bukan? Nah, apa wujud titik DJ? Hati-hati di jalan perjalanan kita ke surga. Yang pertama, saudara, perhatikan kecepatanmu dalam berbuat dosa. Kalau tadi dalam perjalanan duniawi
100 km itu batas. Dalam perjalanan kerohanian kita, cek apakah saudara dan saya sudah lewat dari batas kecepatan. Artinya kita sudah tidak peka lagi terhadap dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita sebagai umat Allah masih peka terhadap dosa itu atau tidak? Atau jangan-jangan karena saking terbiasanya kita tidak lagi pusing dengan dosa. Kita buka Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6 firman Tuhan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat seseorang sengaja berbuat dosa, dikatakan tadi tidak ada lagi korban penghapus dosa baginya. Saya yakin saudara dan saya dikaruniai karunia Roh Kudus untuk mengingatkan kita pada waktu kita akan berbuat dosa. Jadi pada waktu saudara dan saya kita tidak lagi mengindahkan bisikan Roh Kudus tadi, dengan mudahnya kita berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kerohanian kita, saudara dan saya harus perhatikan bagaimana kecepatanmu dalam berbuat dosa. Titik DJ yang kedua adalah berpeganglah teguh kepada janji Tuhan dalam kondisi jalan seperti apapun. Di dalam Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1 firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lihat, dalam perjalanan tadi, saat saudara menuju ke satu tempat, bisa jadi menyenangkan, bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan. Tapi bisa jadi saudaraku mengalami bocor ban, saudaraku mengalami hal yang tidak diduga. Demikian juga dalam perjalanan kerohanian kita. Bisa jadi kita ini bisa senang, bisa jadi kita susah. Dalam hal apapun saudara harus yakin. Sebagaimana di dalam Yohanes 14 ayat 1 katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan mau agar saudara dan saya tetap berpegang teguh pada janjinya. Wujud titik DJ rohani yang ketiga adalah jika engkau mulai mengantuk. Itu yang saya katakan tadi, hati-hati, cepat minggir, tidur sebentar. Saudara yang kasih, iman juga bisa mengantuk. Saat saudara dan saya jenuh dalam kondisi yang bisa dikatakan banyak stres, banyak beban, banyak pikiran, usahakan ambil waktu istirahat sejenak. Aduh, saya tidak ke gereja. Kemana? Istirahat dulu, capek. Lah, kalau itu bukan istirahat namanya, bolos. Jadi kalau saudara dan saya mau supaya kita istirahat, artinya longgarkan bebanmu, longgarkan semua pikiran yang memberatkan dan serahkan kepada Tuhan. Kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jika engkau mulai mengantuk dalam hal kerohanianmu, imanmu mulai lemah, maka di saat itulah kamu harus meminta pertolongan Tuhan. Kita tidak akan bisa menang melawan setan jika kita melawannya sendirian. Kita perlu pertolongan dari atas. Titik DJ yang keempat adalah, kalau tadi
selalu cek kondisi ban, selalu cek radiator airnya dan lain sebagainya. Artinya apa? Semua kesiapan itu dicek. Dalam titik DJ rohani adalah selalu cek kondisi iman dan kerohanianmu. Apakah imanmu sama dengan kelakuanmu? Jangan imanmu lebih hebat daripada tindakanmu. Kita buka di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-9. Amsal 10 ayat yang ke-9 firman Tuhan, siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Lihat, saudara dan saya yang tahu kelakuan kita masing-masing, termasuk juga Tuhan. Kita bisa menipu orang, saudara, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Makanya saya katakan tadi, cek baik-baik, bercermin diri baik-baik, bagaimana kelakuan kita ini. Atau jangan-jangan kita tidak menghidupkan iman yang kita sementara imani. Wujud titik DJ yang kelima adalah kontrol emosi di jalan. Dan usahakan supaya tabiatmu tetap stabil dengan hubunganmu dengan sesamamu. Kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14 firman Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pada waktu saudara dan saya kita mati nanti, saat Yesus datang, hanya tabiat kitalah yang akan tinggal. Saudara dan saya, sementara berada dalam perjalanan kerohanian kita ini, kita akan diuji karakter kita, diuji tabiat kita. Apakah kita akan memiliki karakter seperti Allah, karakter seperti Kristus? Maka yang dikatakan tadi, agar saudara dan saya kontrol diri, kontrol emosi, menghadapi orang lain dalam perjalanan kerohanian kita ini. Saya percaya saudara, bahwa saudara dan saya sanggup melewati ujian yang berat saat ini. Dan yang keenam, supaya sampai di tujuan adalah patuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu yang saya katakan tadi. Jangan langgar lampu merah, saudara. Kita buka Ulangan 8 ayat 6 dan 11. Ulangan 8 ayat 6 dan 11 firman Tuhan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Firman Tuhan katakan, hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada hukum dan ketetapannya. Dalam perjalanan hidup kerohanian kita, saudara dan saya akan banyak mengalami masalah, banyak mengalami cobaan dan tantangan hidup. Saya percaya saat saudara dan saya setia, kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Makanya saya katakan tadi, ikutilah aturannya. Dalam perjalanan menuju ke surga, Tuhan sudah sediakan banyak rambu supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak keluar dari jalur. Saya percaya jika Allah menolong kita, maka Dia juga akan memberikan kita kelepasan dari cobaan-cobaan yang ada. Yang terakhir, wujud titik DJ dalam perjalanan kerohanian kita adalah agar kita bisa menjaga hubungan dengan Tuhan tetap akrab. Kita buka di dalam Zakaria 4 ayatnya yang ke-6. Zakaria 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Allah
firman Tuhan semesta alam. Lihat ini, Anda tidak akan bisa sampai tiba di tujuan dengan kekuatan sendiri. Makanya dikatakan tadi, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam perjalanan hidup kerohanian kita, saudara, saya percaya bahwa semua kita mengalami banyak tantangan. Tidak mudah. Mau dia pribadi, mau dia kelompok, mau dia yang lain, tetap saudara dan saya, kita mengalami banyak ujian. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara dan saya perlu pertolongan dari Tuhan. Menjadi kesimpulan pembahasan firman Tuhan pada pagi yang indah ini, saya rindu agar kita boleh membuka di dalam Markus 13 ayat 33. Markus 13 ayat 33 firman Tuhan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Lihat ini, perjalanan ke surga penuh dengan bahaya. Tuhan dengan jelas memberikan amaran kepada kita. Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap berjaga dan bersedia. Karena perjalanan itu bisa jadi tiba-tiba sudah sampai kita tidak tahu. Ya, kalau saudara jadi sopir ya kita melek terus loh. Tapi kalau sudah jadi penumpang, tidur di jalan, tiba-tiba sudah sampai itu kan. Tidak tahu. Nah demikian juga dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita ini. Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap terjaga. Jangan tidur, jangan kita mengantuk. Tuhan mau kita tetap terjaga supaya kita sampai di tujuan, tahu bahwa kita sudah sampai. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, perjalanan ke surga itu tidak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan bahaya. Banyak berdoa, minta pertolongan Tuhan, agar Tuhan memberikan kita kekuatan menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan hidup ini. Semoga Allah menolong saudara dan saya. Semoga Dia memberikan kita kekuatan, mata hati yang terang saat kita menghadapi banyak tantangan hidup, agar betul-betul kita berjalan sesuai jalur. Semoga Allah menolong agar kita tidak pernah keluar dari jalur jalan yang benar. DJ, hati-hati di jalan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Oleh karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan dalam perjalanan hidup ini menuju ke tanah air semawi kami, Engkau Allah yang selalu menuntun kami. Tolong kami Tuhan, hindarkan, jauhkan dari segala yang tidak kami inginkan. Biarlah kasih setia Tuhan akan menolong kami, agar kami boleh tiba dengan selamat di tujuan. Bapa, banyak salah dosa kami. Kiranya kasih-Mu mau mengampuni kami dan menopang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami ucapkan selamat sahabat, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap setia sampai Dia datang.